rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Erizaldi, mahasiswa UC Online Batch 6. Izinkan pada kesempatan ini saya sharing mengenai buyer persona dan value proposition canvas di usaha saya sendiri, yaitu PMP Palembang CAya. Oke, baik rekan-rekan, langsung kita mulai aja pembahasan mengenai buyer persona dan value proposition canvas untuk PMP Palembang CAya. Kita awali dari profil usaha dulu. Jadi PMP Palembang CAya ini merupakan usaha pribadi saya, berdiri sejak tahun 2018 di Kota Kupang, NTT. Jadi dimulai dari apa yang kami punya, dan ternyata setelah kuliah di OC Online baru tahu ternyata konsep kami memulai usaha ini namanya efektuasi. Seperti yang pernah kita pelajari di materi BOC pada semester yang lalu. Kemudian background yang lain, ternyata di Kupang ini ikan tenggirinya melimpah. Kemudian di satu sisi kami belum menemukan pempek Palembang yang otentik yang ada di Kota Kupang. Nah, sehingga muncullah ide untuk mendirikan usaha ini. Kemudian untuk salah satu bahan baku yakni cuko itu kita datangkan langsung dari Palembang. Kemudian produk portofolio yang kami punya ada berbagai macam jenis pempek, antaranya pempek komplit, kapal selam, lenjer, pempek kulit crispy, pempek fusion, otak-otak, tekwan, dan celimpungan. Nah, di samping itu rekan-rekan kami juga menerima pesanan tumpeng, kemudian hampers, ataupun gift oleh-oleh yang dari pempek. Kemudian untuk sistem penjualan, saat ini kami masih pakai sistem Ghost Kitchen, di mana kami hanya melayani pemesanan online saja. Kemudian untuk yang frozen, kami membentuk namanya reseller yang ada di berbagai kota di NTT. Nah, ini akan memperluas jaringan penjualan kami. Saat ini untuk yang frozen kami sudah melakukan pengiriman ke berbagai daerah. Selain NTT, kita sudah kirim ke NTB, Jakarta, Bali, Surabaya, Makassar pun pernah, bahkan ke Malang pun juga pernah. Kemudian ini gambaran portofolio rekan-rekan, bahan bakunya segar karena ikan tenggiri mudah didapat di sini. Dan ini line up produk yang kami jual saat ini. Kemudian kita masuk kepada customer segment. Ya, untuk pempek Jaya ini segmen customernya adalah segmented. Nah, saat ini ada 3 jenis customer. Pertama, segmen perantau, yakni orang dari luar NTT yang datang atau bekerja di NTT. Kemudian yang kedua, orang Kupang, yaitu orang-orang Kupang yang sudah lama tinggal di luar. Apakah karena mereka dulunya kuliah ya baik di Sumatera ataupun Jawa, ataupun pernah bekerja di Jawa ataupun Sumatera ataupun lain-lain. Kemudian segmen ketiga adalah segmen customer giver dan souvenir, yaitu orang-orang yang ingin mencari hadiah atau oleh-oleh yang berbeda dari yang biasanya. Oke, kita bahas satu persatu, rekan-rekan. Pertama untuk segmen perantau dengan demografik informasi. Pertama, ya rata-rata usia mereka sekitar 25-45 tahun. Jenis kelaminnya ya laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita. Rata-rata mereka bekerja sebagai ASN, karyawan, pedagang, ataupun sebagai mahasiswa. Kemudian lokasi mereka tinggal biasanya berada di Kota Kupang ataupun di sekitarnya. Adapun golden niche mereka adalah pertama ingin melepas rindu ya, akan kampung halaman lewat makanan khas. Yang kedua, mendapatkan pempek dengan rasa yang otentik dengan cuko yang asli. Kemudian mereka berharap bisa membeli oleh-oleh untuk keluarga ataupun teman ya di kampung ya, ataupun partner-partner kerja mereka. Kemudian problem yang mereka hadapi adalah pertama sulit menemukan pempek otentik di luar Palembang. Yang kedua kekhawatiran akan bahan baku itu tidak segar ataupun tidak asli. Kemudian jika mereka beli dari luar itu takut pengiriman antar kota
berisiko yang menyebabkan pempek rusak ataupun tidak segar. Dan berikut adalah value proposition canvas untuk perantau ini. Kita bahas yang bagian sebelah kanan dulu. Pertama, job to be done-nya. Ada 3 yang kita bahas. Pertama, secara fungsional, emosional, dan sosial. Secara fungsional, ya, mereka ingin memenuhi kebutuhan makanan atau cemilan yang lezat dan mengenyangkan. Yang kedua, mencari makanan khas yang mudah didapat dan praktis. Kemudian secara sisi emosional, mereka ingin merasakan nostalgia atau kenangan akan kampung halaman. Kemudian mendapatkan kepuasan batin akan rasa otentik dari pempek Palembang. Kemudian yang ketiga, secara sosial, mereka ingin membawa pempek sebagai oleh-oleh untuk keluarga atau teman mereka. Yang kedua, menunjukkan kebanggaan terhadap kuliner tradisional Indonesia. Kemudian pain yang mereka rasakan, pertama sulit menemukan pempek yang otentik dan berkualitas di sini. Kemudian kedua, rasa pempek yang pernah mereka beli itu tidak konsisten ya, terlalu keras, amis atau cukup kurang pas. Kemudian harganya tidak sesuai dengan kualitas yang mereka harapkan. Kemudian mereka punya kekhawatiran ya terhadap bahan baku yang tidak segar ataupun tidak higienis. Kemudian proses pembeliannya ribet atau lama. Adapun ya gen yang mereka harapkan, pertama mendapatkan pempek dengan rasa otentik, tekstur yang lembut dan cukup yang khas, kemudian harganya terjangkau dan sesuai kualitas, kemudian pembeliannya mudah ya bisa lewat online ataupun offline, kemudian layanannya juga cepat, kemudian ada variasi menu dan inovasi topping. Kemudian yang tak kalah penting adalah jaminan bahan bakunya segar dan higienis. Kemudian dari customer segment ini value proposition yang ditawarkan pertama untuk produk dan service. Pertama menyediakan berbagai jenis pempek ya, baik lenjer, kapal selam dan sebagainya. Kemudian menyediakan cuko khas Palembang yang original dan pedas. Kemudian menyiapkan pempek frozen. Kemudian layanan pesanan online dan pengantaran. Kemudian pain relievers-nya adalah pertama menjamin rasa otentik dan konsistensi dari kualitas. Yang kedua, garansi rasa. Jadi jika tidak sesuai dengan ekspektasi bisa ditukar ataupun di refund. Kemudian dengan harga yang kompetitif dan transparan. Kemudian yang memastikan menggunakan bahan baku segar dan tanpa pengawet. 5 prosesnya pemesanannya mudah dan cepat bisa online maupun offline. Kemudian gen creators-nya pertama, menyediakan variasi menu dan inovasi topping kekinian. Yang kedua, menawarkan pengalaman makan pempek otentik Palembang seolah mereka lagi di Palembang. Jadi bayangkan mereka di Kupang tapi menikmati makanan pempek Palembang seperti mereka di Palembang. Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi bahan baku dan proses produksi yang transparan, kemasannya menarik dan cocok untuk oleh-oleh. Dan terakhir, menawarkan pengalaman membeli yang menyenangkan. Dan berikut adalah dokumentasinya ya. Ada berbagai jenis pempek dan pempek frozen yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh ya. Kemudian customer segmen kedua adalah customer orang Kupang dengan informasi demografik usia mereka rata-rata antara 25 sampai 40 tahun. Jenis kelaminnya pria dan wanita, rata-rata mereka bekerja sebagai ASN, karyawan, dokter, dan wira swasta. Kemudian biasanya mereka lokasinya berada di area perkantoran ataupun pusat kota. Adapun goals dan niche mereka adalah pertama kangen makan pempek Palembang otentik seperti dulu yang pernah mereka rasakan waktu tinggal di Jawa ataupun Sumatera. Yang kedua, mereka ingin membeli makanan cepat saji yang praktis dan mengenyangkan. Yang ketiga, mencari menu hemat untuk makan siang dan cemilan sore. Yang keempat adalah layanan cepat dan mudah diakses. Kemudian biasanya problem yang mereka temukan adalah mereka belum menemukan pempek otentik di Kupang. Kemudian mereka takut pempek Palembang yang dibeli secara online ya dari Jawa ataupun Sumatera ketika sampai di Kupang itu rusak ya dan tidak segar lagi. Dan berikut adalah value proposition canvas-nya. Kita bahas di sebelah kanan dulu. Ya, fungsionalnya pertama ingin memenuhi kebutuhan makanan cemilan yang lezat dan mengenyangkan. Yang kedua, mencari makanan yang khas yang mudah didapat dan praktis. Kemudian secara emosional merasakan nostalgia atau kenangan makan pempek otentik waktu di rantau. Yang kedua, mendapatkan kepuasan batin dan rasa otentik. Ya, pempek yang selama ini mereka rindu.
Ya, kemudian ketiga, secara sosial, mereka membawa pempek sebagai oleh-oleh untuk keluarga teman, kemudian menunjukkan kebanggaan terhadap makanan tradisional Indonesia. Nah, itu bagian dari job to be done. Kemudian pens, ya pertama mereka sulit menemukan yang otentik dan berkualitas di Kupang. Kemudian rasa tidak konsisten, ya terlalu keras kadang, amis, kadang kurang cukup kurang pas atau kurang pedas. Kemudian ketiga, harga tidak sesuai dengan kualitas. Empat, adanya kekhawatiran dari mereka bahan baku tidak segar ataupun tidak higienis. Kemudian mereka jika takut ya jika beli dari luar Kupang ya Jawa atau Sumatera takut rusak ya atau tak enak ketika sampai di Kupang dan datangnya rata-rata juga lama. Kemudian adapun gen yang mereka harapkan pertama mendapatkan pempek dengan rasa otentik, tekstur lembut dan cukup yang khas, kemudian rasanya konsisten, harganya terjangkau dan sesuai kualitas, kemudian jaminan bahan baku segar dan higienis. Kemudian mereka mengharap pembeliannya mudah ya, bisa online ataupun offline dengan layanan yang cepat. Kemudian value proposition-nya pertama produk dan service ya. Pertama menyediakan berbagai jenis pempek ya, baik lenjer, kapal selam, kulit dan lain sebagainya. Kemudian cukup khas ya dan original, kemudian pempek frozen, kemudian layanan pemesanan online dan pengantaran. Adapun pen relieversnya adalah pertama menjamin rasa otentik sebagai konsistensi dari kualitas. Yang kedua adalah garansi rasa. Jadi jika tidak sesuai dengan ekspektasi bisa ditukar ataupun di refund. Yang ketiga harganya kompetitif dan transparan. Keempat menggunakan bahan baku yang segar dan tanpa pengawet. Yang kelima proses pembeliannya mudah ya dan cepat ya bisa online maupun offline. Kemudian gen creatorsnya adalah menyediakan variasi menu dan inovasi topping kekinian, menawarkan pengalaman makan pempek otentik Palembang ya seolah mereka ada Palembang. Yang ketiga menyediakan informasi bahan baku dan proses produksi yang transparan. Keempat kemasannya menarik dan cocok untuk jadikan oleh-oleh. Yang kelima menawarkan pengalaman membeli yang menyenangkan. Dan berikut adalah ya berapa dokumentasi ya mengenai kepuasan pelanggan, proses pembelian yang mudah, praktis bisa dimulai saja dan banyak pilihan. Kemudian kita bahas mengenai customer segmen ketiga, yaitu giver dan souvenir ya. Dengan demografik informasi, pertama usia mereka berada di rentang 25 sampai 55 tahun. Jenis kelaminnya pria dan wanita. Mereka bekerja biasanya sebagai ibu rumah tangga, panitia acara, IO kecil, traveler ataupun lagi dinas ke Kupang. Kemudian lokasi mereka ya berada di kota atau kabupaten ya. Kemudian sering berpergian atau menerima tamu. Kemudian adapun goal dan niche mereka pertama mencari sesuatu yang anti mainstream ya untuk tumpeng ya oleh-oleh pun hadiah. Karena selama ini di Kupang ya pilihannya cuma ya CI ataupun jagung titi. Kemudian kedua produk tahan lama, unik dan aman dikirim antar kota. Yang ketiga kemasan menarik dan bisa diberi kartu ucapan. Dan problem mereka adalah pertama mereka tidak pilihan oleh-oleh dan gift di Kota Kupang itu terbatas. Yang kedua tidak ada opsi personalisasi untuk hampers dan hadiah. Dan berikut adalah pembahasan value proposition canvasnya untuk giver dan souvenir ini. Pertama kita bahas sebelah kanan, job bidannya. Pertama fungsional, memenuhi kebutuhan makanan atau cemilan yang lezat dan mengenyangkan. Yang kedua mencari makanan yang khas, mudah dan didapat dan praktis. Kemudian secara emosional, memperkenalkan pempek otentik di acara keramaian ya bisa arisan, pengajian, kondangan, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai kebanggaan karena memberikan sesuatu yang berbeda. Kemudian secara sisi sosial, itu membawa pempek sebagai oleh-oleh untuk keluarga atau teman. Yang kedua, membawa pempek sebagai salah satu sajian makanan di acara arisan atau kondangan. Kemudian fans mereka adalah pertama sulit menemukan alternatif oleh-oleh ya, baik itu hampers, tumpeng, sajian arisan, ambutan sajian, kondangan. Yang kedua, keterbatasan budget ya untuk pembelian oleh-oleh ini. Yang ketiga, kemasan tidak praktis. Adapun gains yang mereka harapkan, pertama mendapatkan alternatif oleh-oleh ya. Hampers, tumpeng, sajian, arisan maupun sajian kondangan. Kedua, tersedia berbagai jenis paket dengan harga yang kompetitif. Kemudian yang ketiga, tersedia kemasan yang praktis dan menarik. Dan value proposition-nya adalah pertama untuk produk dan service. Pertama hampers pempek,
pempek tumpeng, pempek frozen. Adapun pen relieversnya adalah memberikan alternatif oleh-oleh, hampers, tumpeng, sajian arisan, ya sajian kondangan yang menarik dan kekinian. Yang kedua, memberikan pilihan harga paket yang terjangkau. Yang ketiga, kemasan yang menarik dan praktis dan aman dalam perjalanan maupun pengiriman antar kota. Kemudian gen creatorsnya adalah ini merupakan anti mainstream, unik dan kekinian, bisa dipersonalisasi sesuai keinginan pelanggan. Nah, ini berapa dokumentasinya ya tentang hampers, tumpeng pempek, oleh-oleh, ya. Tersedia juga paket kondangan atau pesta, paket arisan, kemudian ada paket kiriman. Oke, rekan-rekan, demikian pembahasan kita mengenai buyer persona dan value proposition canvas untuk pempek Palembang Jaya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lexi yang sudah menjelaskan materi value proposition canvas ini sehingga saya bisa mencoba implementasi di usaha saya sendiri. Oke, demikian rekan-rekan, sampai jumpa di pembahasan materi yang lain. Bye bye.